baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi dari wanita. Ya, ini sama dengan laki-laki, ada bagian luar juga bagian dalam. Tetapi untuk bagian dalam itu akan lebih diperjelas. Nah, ini kita gambar dulu untuk bagian luar sebetulnya seperti ini. Ya. Ini ada bagian yang namanya labia mayora dan labia minora atau vulva. Ya. Kemudian nanti ada klitoris gitu ya. Dan sebetulnya ini kalau dilihat dari samping ya. Ini seperti ini. Ya. Nah, di sini kandung kemihnya. Nah, ini. Jadi beda saluran ya. Gitu. Dan nanti di sini ada anus gitu ya, beda. Jadi kalau pada wanita bagian dari luar nanti ada labia minora, ada labia mayora, dan ini nanti ada klitoris ya. Fungsi dari klitoris ini hampir sama seperti pada penis pada laki-laki, gitu ya. Yang membuat terangsang misalkan, yaitu ada di klitoris. Ya, labia mayora dan minora ini seperti organ yang kalau dibilang awalnya lah, ya, awalan dari bayi itu mau keluar, atau istilahnya sebagai penjaga lah ya, penjaga dari vagina nantinya gitu. Nah, jadi ini bagian luar, kita langsung ke bagian dalam. Oke. Nah, ini kalau dibilang ini seperti pala banting ya, tapi bukan gitu ya. Oke. Saya perjelas di sini. Oke. Kita mulai dari bagian yang utamanya ya. Kalau tadi bagian dalamnya mulai dari testis ya, kali ini kita bagian dalamnya mulai dari yang namanya ovarium. Ovarium ini berjumlah sepasang ya, fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium menghasilkan ovum. Ovum ini adalah sel telur, gitu ya. Kemudian ini ada yang namanya fimra. Fimra ini berfungsi untuk dia seperti rumbai tangan gitu ya, untuk menangkap istilahnya ya, menangkap sel telur yang sudah keluar dari ovarium nantinya ya. Kemudian ini namanya oviduk atau nama lainnya tuba falopik. Sini. Nah, fungsi dari oviduk ini untuk fertilisasi. Ya, jadi oviduk itu ini ada dua ya, berfungsi untuk fertilisasi. Fertilisasi itu peleburan antara sel sperma dan sel ovum nantinya, itu terjadi di oviduk.
ini panjangnya sekitar kurang lebih 10 cm gitu ya. Jadi dan ukuran dari sel telur ya kecil gitu ya, dan lebih kecil lagi adalah sperma gitu ya. Nah, kemudian setelah oviduk ini ada rahim ya. Ini kalau saya gambar saya tunjukkan seperti ini namanya rahim, atau nama lainnya uterus. Jadi uterus atau rahim itu sama fungsinya untuk tumbuh dan berkembangnya janin, tumbuh dan perkembangan ya janin ya. Nah, rahim ini ya sebenarnya tersusun dari lapisan-lapisan. Yang pertama lapisan perimetrium yang paling luar, tengahnya ada myometrium, dan yang dalamnya ada endometrium ya. Ini kalau saya kesini misalkan, ini tuh endometrium. Nah, sebetulnya di endometrium inilah melekatnya zigot hasil fertilisasi nantinya ya. Jadi ketika sel ovum dan sel sperma itu berfertilisasi atau melebur, dia akan membelah menjadi zigot ya, berubah menjadi zigot. Nanti zigot membelah ya menjadi morula, kemudian menjadi blastula, menjadi gastula ya, sampai dia menjadi janin ya. Ini terjadi sebenarnya nempelnya di endometrium ya, implantasinya disebut nempel, itu sebutannya implantasi. Nah, di endometrium inilah terjadinya kerusakan atau peluruhan ya, yang disebut dengan menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah meluruhnya dinding uterus atau disebut endometrium. Jadi endometrium ini nama lainnya dinding uterus atau dinding rahim ya, dia bagian dalam. Endo itu dalam gitu ya. Nah, jadi endometrium ini akan luruh nantinya ketika sel ovumnya tidak dibuahi oleh sperma ya, makanya terjadi siklus menstruasi ya. Jadi fungsi dari endometrium ini tempat melekatnya zigot atau calon bayi gitu ya, dan dia juga akan meluruh ketika menstruasi. Nah, yang selanjutnya adalah yang sempit ini, namanya cervix. Nah, cervix ini leher rahim disebutnya ya, fungsinya untuk istilahnya menjaga ya agar bayi ini tidak keluar gitu ya. Jadi dia paling sempit gitu ya, tapi dia akan bisa melebar, dia akan sobek nanti ketika misalkan berhubungan intim gitu ya suami istri. Nah, ini nanti akan makanya kalau misalkan wanita itu, kenapa di sini nanti ada selaput darah namanya, mengapa wanita itu harus dijaga kehormatannya, karena kalau misalkan ini sudah sobek gitu ya, kalau orang bilang ya sudah tidak natural lagi gitu ya. Nah, ini yang harus dijaga gitu ya. Nah, setelah itu ini ada yang namanya vagina ya. Kalau tadi labia minora ini sebenarnya lubangnya ya, lubang di sini ada lubang vagina. Lubang vagina ini maksudnya lubangnya ya, yang yang masih saluran ya, masih satu saluran yang nanti tetap akan ketemu di vagina.
Jadi vagina ini bagian yang berfungsi untuk tempat keluarnya bayi, ya, sekaligus tempat keluar darah menstruasi itu dari vagina, ya, bukan dari uretra atau dari kandung kemih, bukan, tetapi dari vagina. Ya, dia tempat keluarnya bayi, ya, dan juga keluarnya darah lendir hasil menstruasi, gitu ya. Ya, juga sebagai organ penerima dari organ reproduksi laki-laki nantinya. Nah, itu dia tentang organ reproduksi wanita. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ada bagian luar dan bagian dalam. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham. Kita lanjut kepada materi selanjutnya.